Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Pada video kali ini, gua mau berbagi cerita tentang gimana sih caranya buka praktek mandiri perawat. Nah, kebetulan temen gua udah ada yang ngejalanin praktek mandiri perawat. Yuk, kita langsung ngobrol aja sama dia. Ikutin ya. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Nah, pada video kali ini gue mau ngajak ngobrol pengalaman temen gue si Bahyudin yang bikin praktek mandiri perawat ya. Iya bro. Praktek mandiri perawat. Nah, kan kita banyak yang belum tahu ya. Kebanyakan yang kalau kita lihat praktek mandiri itu kebanyakan praktek bidan, praktek dokter. Nah, sekarang kita sendiri di keperawatan praktek perawat kayaknya masih minim banget. Nah, yuk kita tanya-tanya nih, apa aja sih yang dibutuhin buat buka praktek mandiri perawat? Pengalaman lu buka praktek tuh yang lu persiapin apa aja? Yang pertama sih gue itu pelatihan perawatan luka dulu ya. Nah nih yang gue tanya, kenapa harus perawatan luka? Misalnya gue punya sertifikat BTCLS nih. Biasanya kan kalau perawat itu kan punya sertifikat BTCLS. Boleh nggak sih pakai sertifikat BTCLS aja? Nah gue lagi itu kan pernah tuh ngajuin ke PPNI, sama gue pernah ngechat di Dinkes juga itu. Kan gue disuruh ngechat tuh ke orang Dinkesnya karena gue ada kenalan ya kan. Ternyata dari Dinkesnya itu minta pelatihan perawatan luka dulu bro, nggak bisa BTCLS doang. Oh, berarti khusus yang bener-bener asuhan keperawatan ya? Iya. Misalnya klinik perawatan luka gitu, Iya. mungkin kali jadinya ya? Iya benar. Oh, berarti abis itu lu langsung praktek perawatan luka? Iya. Jadi gue pelatihan dulu karena kan kalau misalnya perawatan luka itu ya kompetensi kita dari perawatan luka itu. Oh iya. Selain perawatan luka, yang lu tahu apa lagi? Yang lu tahu dah? Ya kalau misalkan dari Dinkesnya sih mintanya perawatan luka doang sih bro, itu aja sih. Nggak ada yang lain berarti ya? Nggak ada yang lain. Oh, berarti emang khusus yang perawatan luka berarti ya? Khusus perawatan luka. Oh iya. Kalau misalkan untuk kan mungkin tuh ada aja kan dari undang-undangnya tuh ada kan yang spesialis KMB boleh, anak boleh, tapi kan kita bingung itu keahlian kita di mana. Oh iya, kenyataannya yang lu tahu tuh gimana tuh? Kalau lulusan yang spesialis KMB keperawatan anak tuh pengalaman lu ada nggak temen lu di klinik yang buka spesialis keperawatan anak? Dari pengalaman gue sih nggak ada itu bro, kebanyakan malah teman-teman gue juga itu semuanya perawatan luka semua. Oh, jadi emang yang banyak yang paling banyak buka itu praktek mandiri biasanya atas nama perawatan luka. Iya. Udah punya keahlian untuk merawat luka ya bro? Iya benar. Nah bro, kalau seandainya nih kita udah ikut pelatihan perawatan luka, langkah selanjutnya kalau mau bikin praktek mandiri perawat apa bro? Ya langkah pertama sih yang pertama kita harus bikin proposal dulu. Proposal apa tuh bro? Ya proposal perawatan luka lah. Masa kita ke Dinkes itu ujung-ujungnya nggak mau apa-apa gitu. Oke, jadi proposalnya isinya apa? Maksudnya buat bikin praktek mandiri berarti? Iya, gitu? untuk bikin praktek mandiri perawatan luka, klinik perawatan luka. Jadi kita ngajuin kayak bikin proposal biasa gitu. Dari isinya itu ada visi-misinya gitu. Dan di proposal dijelasin ada visi-misi segala macam. Yang dibutuhin itu apa aja. Nanti kan pas pengalaman gua ke Dinkes, ya itu ada aja sih dari Dinkes minta ketentuannya itu apa aja yang harus dipenuhin gitu. Nah waktu itu lu di Dinkes mana? Gua ke Bogor. Oh di Dinkes Bogor. Ya. Nah kalau di Dinkes Bogor itu, nah kita kan bawa proposal tuh buat ngajuin praktek mandiri. Kita ketemunya ke bagian apa nih? Kalau gua lagi itu bagian ke pelayanan kesehatan. Ke pelayanan kesehatan. Iya. Nah dari situ nanti lu diarahin kemana tuh? Ya habis itu kan gue diarahin tuh dari mereka itu kan nanti ngarahin tuh ditulis dari mereka itu kan nanti minta dari apa MOU pembuangan limbah medis, Terus dari tempat prakteknya harus memadai, nanti dipoto dulu gitu, dari kamar mandi pasiennya itu ada gitu. oh gitu ya. Nah terus kan misalnya dari mana tadi dari dinas kesehatan kan udah minta itu semua nih. Nanti berarti kita siapin intinya tempat prakteknya dulu ada ya? Iya. Oh berarti tempat prakteknya dulu. Nah tempat prakteknya dia mintanya yang kayak gimana bro? Kalau tempat prakteknya sih itu kan ada ruangan tindakan, ada ruangan pendaftaran, ada ruangan sterilisasi, di situ juga ada pembuangan limbahnya juga ada. Sterilisasinya buat apa nih ruangan sterilisasi? Ya itu kan nanti kan kita pakai kayak pinset biasa gitu kan, itu kan khusus di buat yang perawatan luka. Iya, perawatan luka. Nah terus
yang gue mau tanya nih, intinya kita buat berapa ruangan dah? Kan kalau bikin pendaftaran ruang tunggu lah gede banget tuh itu nanti. Ya nggak gede-gede juga sih bro. Jadi berapa Kalau petak maksud gua? Yang petak. Oh, 2 petak berarti. 2 kotak cukup berarti ya? Bro. Oh, berarti yang satu ruang. Yang satu itu ruang tindakan, tapi di dalam ruang tindakan itu gua ada kamar mandinya. Oh, iya. Terus ada apa aja di ruang tindakan? Di ruang tindakan itu gua ada apar, ada oksigen, ada meja untuk periksanya gitu. Ada Apar, dia apar harus ada berapa? Apar ada 2. Oh, harus ada 2 ya, harus ada 2. Terus apa lagi yang harus ada? Hand wrap harus nggak? Hand wrap harus. Wastafel harus. Wastafel harus ya. Iya. Tuh teman-teman, jadi hand wrap, wastafel dan apar juga harus lengkap. Nah, kalau di ruangan yang satunya lagi? Kalau yang ruang satunya lagi itu kan untuk sterilisasi, itu buat ruangan cuci alat sama ruangan sterilisasi di situ, sama ruang-ruang dressing. Yang dressing itu kan buat perawatan luka gitu. Jadi intinya ruangan obat itu pisah ya? Iya. Ruangan obat pisah sama ruangan tindakan. Nah, gitu. Kalau untuk ruang tunggu ya di luar bisa kali ya bro, Iya, pakai bisa batu. ruang tunggu di luar bisa. Oh, iya siap. Nah, nih kan tadi kan lu pertama intinya udah punya tempat lah ya. Terus kan lu katanya tadi udah ke Dinkes tuh. Iya. Nah, dari Dinkes kemana lagi bro? Dari Dinkes diarahin kemana tuh? Habis dari Dinkes sih gua ke PPNI. Ngapain tuh ke PPNI? Ke PPNI kan itu kita minta rekomendasi dari PPNI ya, biar kita dapat surat rekomendasi untuk perizinan. Oh, untuk perizinan. Jadi nanti habis ke PPNI itu kita bawa kayak ijazah, sertifikat perawatan luka seperti itu, sama nira tuh. Kalian kalau misalkan belum punya nira, kalian bikin dulu niranya di tempat kerja kalian bisa gitu. Nanti kalian fotokopi, KTP-nya fotokopi, ijazah fotokopi, sertifikatnya kan. Sertifikat pelatihan itu yang terutama ya, dari perawatan luka itu kalian juga fotokopi, ijazah fotokopi. Nah, terus kalau udah udah dari PPNI kemana lagi nih? Habis dari PPNI nanti kita diarahkan ke perizinan. Dari perizinan tuh kemana tuh? Perizinan daerah Bogor. Kalau gua kan di Bogor itu nanti kan ada tuh perizinan. Kantor itu bentuknya? Kantor perizinan PTSP. Apa? DPN PTSP. BPN? BPN PTSP. Susah banget. Susah, nama panjang itu namanya. BPN. Pokoknya intinya dari PPNI ke perizinan. Dia kan di Bogor, di perizinan Bogor. Iya. Nah, di perizinan Bogor lu ngapain aja? Kalau dari perizinan Bogor itu kan online bisa ya. Ya kalau misalnya kalian nggak ngerti, kalian ke perizinan aja, nanti minta diajarkan di sana. Nanti kalian ngupload yang ijazah kalian kayak gitu kan harus di scan dulu. Harus di scan, kita upload dari situ. Kalau misalkan udah selesai upload, nanti baru itu dari perizinan di ACC apa enggaknya gitu. A few moments later. Nih bro, kan lu tadi ke perizinan ya. Nah, ke perizinan kan lu udah ngupload segala macam. Nah, itu sehari jadi atau enggak? Apa kadang nggak diizinin apa gimana? Pernah nggak? Itu gua pernah pas ke perizinan itu gua nggak langsung di ACC ya, karena ada yang kurang di upload ya kan. Dari minta izin dari RT RW itu kan gua belum masukin. Nah, pas hari itu kan gua nanya-nanya lah ke perizinan, minta dokumennya seperti apa, dan ternyata dari perizinannya pun itu ada formnya. Jadi kita tinggal download aja. Habis itu kita download. Setelah download kita isi aja perizinan dari RT RW nya itu. Dari perizinan itu minta berapa KTP, dan ternyata KTP-nya itu ada 10. Dari minta 10 tetangga KTP, setelah itu minta ke kelurahan juga sama kecamatan. Oh, berarti sebelum ke perizinan kita ngeprint dulu ya? Iya, formatnya ya? Formatnya ngeprint dulu, terus nanti minta scan lagi. Scan, terus apa yang diminta sama formatnya ke RT RW, misalnya minta tanda tangan RT atau RW gitu ya bro? Iya. Oh, baru ke perizinan. Nah, habis itu berarti lu ditolak sekali berarti ya bro? 2 kali. Oh, 2 kali? Iya, 2 kali. 2 kali ditolak? 2 kali ditolak. Berarti yang ketiga baru berhasil? Iya, yang ketiga baru berhasil. Gara-gara apa aja berarti yang pertama ditolak? Gara-gara apa bro? Ya karena ada yang kurang aja dari MOU-nya, gue juga nggak ada waktu itu. MOU-nya emang harus kemana aja? Ya, MOU dari pembuangan limbah medis. Oh, limbah medis juga minta? Iya, limbah medis kita minta ke puskesmas. Oh, ke puskesmas Iya. setempat. Itu ada formatnya juga tuh? Ada formatnya juga, nanti dibikinnya dari puskesmas
puskesmas. Kalian juga bisa kok. Kalau misalkan mau ikut dari PT bisa, ya cuman agak mahal. Gue pernah nanya gitu ya kan. Jadi nanti formatnya dari perizinan kita download atau gimana? Kalau untuk MOU puskesmas yang bikin. Berarti kita datang ke puskesmas aja Iya, langsung? datang ke puskesmas aja. Bilang aja minta MOU untuk pembuangan limbah medis. Kan kalian gak mungkin buang limbah medis di samping kalian sendiri gitu. Oh, jadi kecuali format yang buat ke RT RW, perizinan RT RW berarti kita download, itu download. Iya, download. Itu download berarti di internet, Bro. Ada semua. Oh, ada semua. Oh, ya. Nah, ini kebetulan di depan ada komputer nih. Nanti kita lihat aja nih langsung ya. Nah, tuh kan bareng tuh. Nih ini Bro, ini udah kebuka nih di komputer ya. Ini apa nih Bro? Ini beranda. Ini tampilan awal aja sih sebenarnya ya kan. Ini apa sih DP apa? DPMPTSP. Oh iya iya. Lanjut Bro, lanjut. Setelah itu kalian isi dari pemohonnya. Ini kan punya gua nih. Oh itu punya lu nih ya? Oh iya Ini iya. boleh ditutup aja, asik. Oh iya iya, lanjut. Lanjut ya. Kalian isi kayak biasa aja. Terus ini perusahaannya kalian isi, nama perusahaannya itu kan Praktek Perawatan Mandiri. Perorangan, ya kan? Oh iya. Terus habis itu kalian kalau misalkan semuanya udah lengkap, nanti kalian di sini nih dipinta dari pilih jenis izinnya. Oh. Jenis izinnya itu kan praktek perawatan mandiri ya Iya, kan. terus? Ya tipe izinnya itu otomatis kan baru. Dan di sini kan ada syarat-syaratnya. Oh nih Bro, syarat-syaratan nih Bro banyak nih. Ada STR, nanti Iya. kalian itu yang terutama harus punya STR gitu ya. Untuk Iya. nakes itu harus Kalau punya nggak STR. lulus berarti nggak punya ya Bro? Nggak punya lah, Nggak bisa. Iya, kalian nggak bisa. Iya lanjut. Ada STR, kalian itu upload ke sini. Terus MOU limbah medis juga itu penting ya, kalian upload sini. Perizinan dari RT RW, kelurahan, kecamatan kalian upload sini juga. NPWP kalian upload, ijazah, KTP, sama kartu nira PPNI nih. Oh ada Seperti foto, ini, iya STR segala Iya. macam ya Bro. Iya, Oh. setelah itu Nah kalau udah diupload diapain nih? setelah diupload nanti kalian akan dilanjutkan ke bagian izin. Nah, dari izinnya kan ini sudah keluar ya izin saya ya. Oh iya tuh, oh iya daftar udah. izin yang sudah dimiliki. Oh Ya, iya surat tuh ada izin tanggal praktek SK-nya perawatan juga ya. mandiri, Oh iya lanjut. Ini daftar izin yang ditolak ini mah abaikan Oh aja ini, ya. oh dulu ini ditolak nih. Oh 2 kali ya? 2 kali. 2 kali. Oh berarti yang ketiga kali baru aman ya. Oh ya lanjut. Kalau misalkan kalian sudah izinnya sudah ada SK-nya, ya berarti kalian sudah di ACC. Oh, di Berarti ACC. sudah disurvei Dinkes semuanya ya, dari Dinkesnya sudah disurvei, dari perizinannya juga sudah disurvei. Oh, berarti kalau udah ngupload di sini gue dari puskesmas udah selesai ya? Sudah selesai. Udah diupload juga yang OU sama Iya. puskesmasnya ya? Oh iya. Terus udah habis itu udah. Sudah. Nanti dia ngeluarin berkas nggak nih? Ngeluarin berkas Berkas apa tuh? SIPP-nya nanti lewat pos. Oh SIPP. Oke. Nah bro, kan tadi lu bilang dari perizinan kan nunggu habis itu nanti nunggu SIPP jadi dikirim sama pos ya. Nah habis itu ngapain lagi? Sebenarnya kan itu kan perizinan itu kan datanya kan terakhir. Oh Jadi mereka nyurvei itu orang Dinkes sama perizinan itu barengan sebelum kita ada SIPP, tapi pelang praktek perawatan mandiri itu harus sudah terpasang. Itu syarat yang utama. Jadi dari praktek perawatan mandiri itu yang terpasang itu STR aja dulu. Jadi misalkan nih namanya praktek perawatan mandiri Randi Rahmawan. Terus yang di bawahnya itu kan ada SIPP, tapi SIPP-nya itu lu kosongin dulu. Habis itu dari SIPP di bawahnya itu ada STR-nya lu cantumin. Oh jadi intinya selesai ngurus perizinan kan nunggu SIPP jadi. Nah sambil nunggu proses SIPP-nya jadi, kemungkinan orang Dinkes sama orang perizinan bakal survei ke tempat kita. Iya, bakal survei ke tempat kita. Jadi mungkin itu pelang kita itu harus ada dulu buat mereka tahu juga gitu nyari tempat kita. Oh iya. Jadi sebelum mereka survei kita udah nyiapin pelang, udah dipasang berarti bro ya? Dipasang, tapi SIPP kita belum keluar. Tapi nomor SIPP-nya kita kosongin. Oh gitu. iya. Jadi Kalau gitu. misalkan SIPP-nya udah keluar, itu baru kita pasang SIPP-nya. Tinggal kita tempel aja lagi. Berapa lama nunggu SPP-nya keluar waktu lu bikin?
Kalau misalkan di gue sih lumayan lama gitu ya, gue gak bisa nyebutin. Lumayan lama, 2 tahun kali ya? Enggak lah, cepet kok, hitungan bulan. Oh hitungan bulan, nggak nyampe setahun berarti ya bro? Nyampe, cepet. Oh gitu, berarti intinya nunggu apa namanya, kalau mau disurvei pelang udah jadi. Nah terus pas disurvei itu lu diapain aja bro? Ditanya-tanya apa gimana? Ya maksudnya sih otomatis ditanya-tanya ya. Dari dressingnya, dressing itu kan khusus buat perawatan luka ya. Dressingnya itu ditanya-tanya ada apa aja di dressingnya itu. Kalau misalkan praktek perawatan mandiri itu kan kita nggak main obat, nah ini itu dressing. Dari aparnya dicek semua, dari wastafannya kita dicek, dari kamar mandi dicek, ya semuanya dicek lah tempat praktek kita intinya gitu. Oh jadi semua yang diminta ada nggak gitu ya? Iya. Terus pernah nggak waktu yang diminta itu di format yang diminta sama dinkes itu lu nggak ada? Ya kalau gue sih alhamdulillah ada semua. Oh ada kita semua, harus berarti nyiapin. Oh udah siap berarti ya, sebelum mereka udah datang kita juga udah harus siap ya? Ya namanya kita ngupload itu, yang udah kita upload ya itulah dokumen kita. Dari SOP juga kalian perlu SOP. Oh SOP juga ada bro? Iya SOP harus ada. SOP perawatan luka. Iya, oh SOP SOP perawatan luka. Oh karena kliniknya prakteknya praktek perawatan luka. Oh berarti udah wajib SOP-nya perawatan. SOP-nya harus ada. Masa kalian itu buka praktek nggak ada SOP-nya? Nah, gitu. nah yang gue mau tanya nih, kalau perawatan luka, kenapa harus disiapin tabung oksigen? Kenapa harus siapin tabung oksigen? Ya kita kan harus tetap, tabung oksigen itu kan harus tetap disiapin aja. Oh, iya. disiapin aja buat apa? Kan kita nggak tahu pasien itu nanti. Oh iya betul. Namanya tetangga kita nggak tahu ya, nggak semua yang datang itu perawatan luka. Kalau ada yang membutuhkan apa tiba-tiba sesak napas, ya benar. Untuk gawat darurat ya. Nah bro, berarti selesai survei itu udah boleh buka? Apa harus nunggu lagi SIPP jadi apa gimana? Udah boleh buka. Oh udah boleh buka? Iya. Oh berarti SIPP Buka kan berarti kayak kita home care aja gitu. Oh berarti udah di ACC berarti ya, cuma nunggu proses SIPP. Tapi emang udah boleh berjalan ya, karena udah mengetahui perizinan sama dinkes. Karena dokumen kita juga udah lengkap gitu. Karena oh iya waktu di survei itu dokumen dilihat ulang lagi apa? Dilihat ulang lagi semuanya satu-satu, dari ijazah. Oh ijazah, Setiap kali STR upload itu semuanya harus ada ya. asli. Yang asli. Oh yang asli. Jadi nggak bisa fotokopian bro. Yang fotokopi itu kan kita buat ngajuin aja ke dinkes sama ke PPNI-nya. Oh iya. Nah yang gue mau tanya nih, waktu lu mengurus berkas-berkas nih mau ke PPNI, ke kecamatan, kelurahan, apa perizinan, kena habis biaya berapa bro? Dipatokin apa gimana? Alhamdulillah gratis semuanya kok. Oh semuanya gratis. Oh. Ya, ibaratnya uang jalan kita aja sih, uang bensin. Gitu. Oh berarti nggak ada patok. Berarti semuanya murni gratis ya? Murni. Kecuali tempat kita praktek ya yang kita diriin ya. Oh iya. Semuanya gratis. Kalian telusurin aja semuanya gratis. Gratis. Bro, nih pertanyaan gue selanjutnya. Nah, gue pernah baca nih ya. Dulu katanya D3 itu boleh buka praktek, tapi minimal 5 tahun kerja. Dan terus ada juga yang S1 nurse, yang profesi nurse, boleh buka minimal 2 tahun pengalaman kerja. Dan terakhir yang gue cari tahu informasinya, minimal itu harus nurse yang buka praktek perawatan. Menurut pengalaman lu pribadi gimana tuh? Maksud gua ada nggak yang buka D3? Apa sekarang udah harus nurse? Setahu lu? Ya setahu gua sih kayaknya D3 kayaknya ada ya, tapi mereka mungkin tuntutan lagi buat nurse kayaknya ya. Oh nah, berarti pas gua ngajuin itu ke PPNI juga dimintanya nurse. Oh berarti mungkin yang D3 mau lagi proses nurse ya, mau nggak mau. Iya. Kalau mau perpanjang apa namanya SIPP-nya ya. Oh gitu teman-teman. Nah ya mungkin ini kita juga nggak tahu ya. Iya. Berarti tergantung mungkin apa itu masing-masing PP ini apa enggak ya? Apa perizinan? Apa dinkes itu yang nentuin? Kurang tahu kalau itu ya. Oh, kurang mungkin dari tahu. PPNI kali ya. Oh gitu teman-teman. Nah mungkin dari situ kita sekedar tahu ya. Gue juga sebenarnya pengen buka klinik klinik praktek mandiri. Akhirnya ketemu temen juga yang udah buka. Nah nanti kita lihat ruangannya kayak gimana aja, tempat prakteknya. Yuk kita lihat.
teman-teman, jadi kayaknya kalau gua simak, intinya pertama lu harus pelatihan dulu, punya sertifikat. Yang pertama sertifikat perawatan luka. Terus juga yang kedua, habis punya sertifikat bikin proposal pengajuan praktek mandiri perawatan luka ya. Dari proposal maju baru ke dinas kesehatan. Dari dinas kesehatan nanti diarahin buat ke PPNI buat minta surat rekomendasi. Terus juga dari dinas kesehatan minta alat-alat atau enggak fasilitas yang ada di klinik di tempat praktek mandiri. Terus juga dari dinas kesehatan minta limbah medis itu buangannya kemana. Nah itu biasanya mintanya surat MOU-nya ke puskesmas. Nanti dinas kesehatan juga ngarahin kita buat ke perizinan. Dari perizinan nanti minta surat izin dari RT, RW, kecamatan, kelurahan gitu. Nanti kalau udah di perizinan tinggal ngupload deh tuh berkas-berkas yang udah disiapin. Kayak gitu aja. Bener gak bro? Nah gitu ya. Semoga teman-teman bisa paham. Nah kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Semoga bisa bermanfaat videonya. Makasih bro udah berbagi informasi tentang praktek mandiri perawat. Semoga teman-teman sejawat juga makin semangat buat bikin praktek mandiri, buat nolong orang-orang sekitar lah intinya. Kurang lebihnya motot gue jadi belibet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bro. Nah bro, dari perizinan itu, oh iya gue mau tanya tuh, kan lu tadi udah ngupload tuh di perizinan. Kalau dari RT RW itu lu perlu izin apa enggak? Apa dari kelurahan, kecamatan gitu? Iya dari RT RW itu kita perlu izin juga. Nanti kan itu kan formnya kan ada itu di dokumen perizinan. Itu nanti kita tinggal download aja. Habis download Gue kagak tahu, gue pengen bawaannya ketawa aja. Lanjut. gaya deh. gue terus gimana?